Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya dua diakon yang akan ditabiskan ini. Menjadi imam membutuhkan kemauan besar, membutuhkan tekad yang kuat. Sedangkan menjadi uskup biasanya orang menghindar. Tetapi dari pengalaman kita sekalian, khususnya para imam yang ada di sini, maupun juga para frater calon imam ini, kita mengakui bahwa kalau mau menjadi imam, orang itu sendiri harus punya tekad yang besar, harus punya kemauan yang besar. Kerjasama antara kemauan kita, tekad kita, kehendak kita dengan karunia Tuhan itu pasti akan membuat seorang menjadi imam. Ya, pengalaman dua diakon ini saya kira membuktikan bahwa memang butuh kemauan, tekad yang besar sekaligus juga karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka. Perjalanan menuju imamat dua saudara kita ini bukanlah perjalanan yang begitu mudah saja. Frater Rio, saya kira pernah juga mengalami soal bahwa dia ditunda tahun orientasi pastoralnya, dan waktu itu bapaknya juga membicarakan hal ini. Ada tantangan, tetapi kemudian hal ini diterima sebagai satu proses yang menguji sungguh-sungguh apakah Frater Diakon Wolfgang Amadeus Mario Sara ini sungguh punya tekad untuk menjadi imam. Dan ternyata memang dia punya tekad untuk itu, sekaligus juga memang imamat dikaruniakan kepada dia oleh kemurahan Tuhan. Kalau diakon bangkit ini, ya orang Batak ya, anak laki-laki mungkin selalu diganggu bapak mamanya supaya jangan jadi imam gitu ya. Itu nanti bisa ditanyakan saja di luar sana. Tetapi diakon bangkit ini punya tekad, punya kemauan keras untuk menjadi imam. Dan hari ini mereka memperlihatkan kemauan, tekad yang sungguh-sungguh dari mereka melalui proses panjang, akhirnya ditabiskan menjadi imam. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus yang tadi saya ulangi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya, merupakan tanggapan terhadap kemauan besar Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yakobus dan Yohanes mempunyai keinginan yang kuat, hasrat yang besar untuk mengikuti Yesus, hingga kalau diperkenankan bertahta dalam kerajaan surga. Yang satu minta di kanan Tuhan Yesus, yang satu minta di kiri Tuhan Yesus. Kemauan mereka sungguh besar.
Dan tatkala tekad mereka itu ditantang oleh Yesus dengan menanyakan mereka, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, ya, kami dapat. Artinya mereka siap menghidupi hidup serupa, senasib, dan sepenanggungan dengan Yesus Kristus, guru mereka. Saudara dan saudari, saya memandang sikap Yesus ini sebagai bentuk penghargaan Yesus terhadap keinginan dua muridnya ini. Keinginan untuk berperan penting, keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk menjadi terkemuka. Saya membaca Injil ini dengan memahami bahwa Tuhan Yesus tidak melarang orang untuk menjadi besar, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang berperan penting dalam masyarakat, untuk menjadi orang terkemuka. Yesus tidak melarang. Hanya Yesus memberikan tekanannya. Yesus menghendaki kalau ada orang yang mau menjadi yang terkemuka, hendaklah dia menjadi hamba, hendaklah dia menjadi pelayan. Orang terkemuka harus siap menjadi hamba yang selalu sedia melaksanakan kehendak tuannya. Menjadi pemimpin yang melayani, the servant leader, lead to serve. Itu tekanan Yesus. Maka saudara-saudari, kita umat Katolik ini silakan menjadi orang penting. Berjuanglah, berusahalah menjadi orang besar, menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin macam apa? Pemimpin yang melayani, pemimpin yang siap menjadi hamba yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Pemimpin yang melayani dalam konsep Yesus, dalam konsep kitab suci, memiliki kemampuan untuk mendengarkan, memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka batin orang, kemampuan untuk berkomitmen pada pertumbuhan orang lain, dan kemampuan untuk membangun komunitas. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus membangun komunitas para rasul. Yesus menolong Sakeus yang terkucil secara sosial, tapi dia menyembuhkan. Dia memberikan agar Sakeus bertumbuh berkembang. Para imam, calon tertabis, serta umat yang saya kasihi, seorang imam tertabis dianugerahkan oleh tabisannya itu untuk memimpin, untuk menjadi gembala. Sebab melalui pencurahan roh dan pengurapan dalam peristiwa tabisan, dia diberi kuasa untuk memimpin. Orang yang ditabiskan ini diambil dari tengah umatnya, dikhususkan untuk menjadi pemimpin atas umatnya. Maka setiap orang tertabis mesti menyadari diri, menerima diri, meyakini diri sebagai pemimpin yang melayani, bukan penguasa. Beda pemimpin dan penguasa. Yesus tidak menghendaki orang yang tertabis itu, para imam, menjadi penguasa.
atau pemimpin yang otoriter, bukan. Yesus menegaskan jelas sekali dalam Injil tadi bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Maka saudara dan saudari, martabat tabisan itu mencakup pula martabat untuk memimpin. Seorang pemimpin yang melayani selalu akan mengutamakan, melaksanakan bukan kehendaknya sendiri, bukan keinginannya sendiri, tetapi melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh gerejanya. Saudara-saudari yang saya kasihi, berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua, juga ditegaskan di sana kepribadian orang yang tertabis. Personality dari orang yang tertabis itu mestinya memiliki kualitas seperti ini. Orangnya bersukacita dalam Tuhan. Jadi bukan orang yang murung, yang sedih, muka masam, atau bahasa pasarnya kalau di Flores itu muka perang. Tidak ada sukacita dalam diri orang yang tertabis. Santo Paulus dalam surat yang kedua tadi, bacaan yang kedua, dia mengajak kita bersukacitalah dalam Tuhan. Maka kepribadian seorang pemimpin yang ditabiskan itu mestilah seorang yang memiliki sukacita dalam hidupnya. Bukan sukacita karena segalanya telah ya, ini menjadi pelayan dia. Terima kasih. Ya, jadi memiliki sukacita, keramahan yang akhirnya terlihat dalam kesediaan untuk menjadi pelayan. Bukan orang yang sedih. Saya harap imam baru ini nanti tidak sedih ya, karena sudah ditabiskan. Dan orang tuanya jangan juga merasa sedih karena anak kalian ditabiskan. Terutama untuk diakon bangkit ini. Khususnya untuk bapaknya yang hadir di sini. Jadi bersukacita karena diberi karunia oleh Tuhan untuk hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sesama kita. Dalam konteks memimpin ini juga dikatakan bahwa personality orang yang ditabiskan menurut Santo Paulus dalam surat bacaan yang kedua tadi ialah orangnya adalah orang yang baik hati dan melakukan kebaikan, tidak malu-malu untuk melakukan kebaikan, bahkan itu perlu dilihat banyak orang, bukan juga untuk dipuji. Tetapi kebaikan yang dilakukan itu perlu disebarluaskan agar banyak orang yang menyaksikan kebaikan itu. Orangnya juga bukan orang yang cemas, orang yang khawatir, tetapi orangnya adalah orang yang senantiasa bersyukur dan memiliki rasa damai. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hal terakhir yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini ialah bahwa tabisan imamat ini memperteguh komitmen yang diberikan kepada kedua saudara ini. 3 komitmen yang berkaitan dengan imamat umum dan imamat pelayanan kita. Komitmen itu berkaitan dengan yang pertama, komitmen menjadi nabi. Imam tertabis ini mesti mengkomunikasikan kehendak Tuhan kepada umatnya dan dunia ini.
Karena sebagai seorang nabi masa kini, seperti dari dulu, seorang nabi selalu mengkomunikasikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Maka tentu saja penting sekali bahwa komunikasi pertama yang terjadi dari seorang imam adalah komunikasi dengan Tuhan sendiri. Isi komunikasi kita mesti membawa persekutuan bersaudara. Isi komunikasi kita mudah-mudahan tidak selalu berkenaan dengan proyek-proyek pembangunan atau misalnya mencari dana, barang-barang material. Tetapi komunikasi seorang imam yang menjalankan tugasnya sebagai nabi adalah menyampaikan kehendak Allah. Kalau dalam bacaan pertama Putra Sirah, dia menegaskan agar melalui komunikasi kita semua orang akhirnya mengakui hanya Tuhanlah yang menjadi Allah di muka bumi ini. Memang saudara dan saudari, dalam konteks ini penting sekali khususnya bagi kita para imam, teknik dan skill berkomunikasi itu perlu dimiliki agar firman Tuhan, kehendak Tuhan itu disampaikan. Hal yang kedua, komitmen menjadi imam yang menguduskan umat dan dirinya melalui pelayanan perayaan liturgi dan doa-doa. Pelayanan sakramen-sakramen amat penting, terutama Ekaristi. Ekaristi mesti dilaksanakan dengan rasa, dalam bahasa teologinya, rasa fascinosum. Itu kita pelajari. Tapi mudah-mudahan perasaan fascinosum itu artinya penuh ketertarikan, keingintahuan akan misteri Allah yang dihadirkan dalam pelayanan sakramen-sakramen itu akan membuat juga kita merayakannya dengan penuh sukacita. Selain perasaan fascinosum, tetapi juga ada perasaan tremendum. Artinya perasaan penuh rasa hormat, rasa kagum akan misteri Allah yang memberikan dirinya dalam Ekaristi Kudus ini. Maka memang amat dibutuhkan agar orang imam mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk perayaannya. Kadang-kadang kita bisa melihat apakah imam merayakannya dengan perasaan tremendum itu ada pada dirinya atau mungkin tidak jelas. Dan itu terlihat tatkala perayaan Ekaristi dijalankan begitu saja tanpa penghayatan akan misteri Allah yang begitu besar yang datang mau menyelamatkan kita. Bisa jadi karena rutinitas kita, semakin tua kita menjadi imam, mungkin semakin banyak sekali kita merayakan, akhirnya perasaan-perasaan yang tadi itu tidak muncul lagi. Nah, ini dalam kesempatan ini khususnya untuk imam baru ini kami perlu menyampaikannya. Tentu saja untuk kita sekalian para imam maupun uskup, ini juga kesempatan bagi kita untuk membaharui cara kita merayakan, menguduskan umat kita dan kita sendiri. Maka dalam hal ini imam mesti berdoa, berkontemplasi, bangun pagi-pagi untuk misa kudus, malam-malam harus siap memberikan sakramen orang sakit. Itulah imam yang melayani. Nah, dalam kaitan merayakan liturgi ini, baiklah juga saya sampaikan agar kita para imam mempersiapkan busana liturgi yang bagus, jubah yang serasi dengan nilai estetikanya mohon diperhatikan. Jangan memakai misalnya alba sudah tinggi tapi senteng seperti setengah lutut saja. Tidak elok kelihatannya.
Tetapi memang karena kita mau merayakan sesuatu yang sungguh mulia, maka kita mempersiapkannya. Ada kisah Fransiskus dari Assisi tatkala ditanyakan oleh seorang ibu tua. Dia ditanyakan, Fransiskus, kalau Fransiskus bertemu dengan seorang imam dan seorang malaikat, Fransiskus akan berbuat apa? Fransiskus mengatakan, ya saya akan pertama-tama menyalami dan menghormati imam daripada malaikat. Karena apa? Karena dalam keyakinan Santo Fransiskus dari Assisi, imamlah yang menghadirkan tubuh dan darah Kristus di meja altar dengan Roh Kudus yang mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Hanya melalui tangan imam yang merayakan Ekaristi, Kristus yang hadir itu muncul ada di meja altar, bukan malaikat. Maka saudara-saudari, disitulah peran khusus kita para imam, lebih-lebih dalam perayaan Ekaristi dan juga pengampunan dosa. Yang terakhir, saudara dan saudari, komitmen menjadi raja, menjadi pastor, menjadi gembala yang melayani. Sebagai gembala, kita para imam mesti terkadang memimpin di depan umat, mendampingi di samping mereka, dan mendorong umat kita maju dalam iman akan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita memimpin menjadi raja, bukan sebagai penguasa. Kita memimpin untuk mempersatukan umat, juga mempersatukan antar kita sendiri, kolegialitas antara imam kita dengan Bapak Uskup. Dan kita mau berjalan bersama, gereja sinodalitas. Akhirnya para saudara sekalian, khususnya Diakon Mario dan Bangkit, jadilah imam yang berjiwa pemimpin yang melayani. Ingat pesan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberkati.